Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsi dengan NIM 21042195. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak Ibu Permana STMT. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana, yaitu pada pertemuan yang kelima. Kali ini ada 5 topik yang saya bahas. Yang pertama adalah pengertian pengurangan risiko bencana. Yang kedua adalah perencanaan kontingensi. Yang ketiga adalah proses dan langkah-langkah perencanaan kontingensi. Yang keempat adalah pengurangan risiko bencana yang berhubungan dengan ancaman bencana. Yang terakhir adalah deklarasi Sandals. Baiklah, kita masuk yang materi pertama, yaitu pengertian pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang. Kemudian penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekankan risiko terjadinya bencana, yaitu menurut BNPB tahun 2014. Topik yang kedua yaitu pengertian perencanaan kontingensi. Menurut Unisdar, proses manajemen yang menganalisis kejadian sosial tertentu atau situasi yang timbul yang mungkin mengancam masyarakat dan lingkungan, dan menyusun pengaturan di muka untuk memungkinkan tanggapan yang tepat waktu, efisien, dan patut terhadap kejadian atau situasi seperti itu. Kemudian menurut IASC merupakan perencanaan kontingensi adalah proses membentuk tujuan pendekatan dan proses program untuk menanggapi situasi atau kejadian yang cenderung terjadi, yang meliputi upaya mengidentifikasi kejadian serta mengembangkan skenario yang mungkin dan rencana yang patut untuk menyiapkan diri terhadap dan menanggapi kejadian itu secara efektif. Kemudian menurut Federasi Internasional, ia berpendapat bahwa berdasarkan kejadian tertentu atau risiko yang diketahui pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global, contohnya pada gempa bumi, banjir, atau wabah penyakit, untuk membentuk prosedur operasional bagi tanggapan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang diperkirakan guna memungkinkan tanggapan yang tepat waktu, efektif, dan patut. Kemudian, menurut BNPB adalah proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Nah, dapat disimpulkan perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dengan membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tindak sistem tanggap dan pengerahan potensi untuk mencegah atau menanggulangi secara kritis. Kemudian tujuan penyusunan perencanaan kontingensi. Menurut IASC adalah untuk meningkatkan kualitas tanggapan kemanusiaan karena itu dapat meningkatkan efektivitas. Kemudian menurut Federasi Internasional merupakan tanggap bencana yang efisien dan berhasil membuat operasi bantuan kedaruratan bisa dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Kemudian menurut BNPB menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pemakaian sumber daya atau potensi masyarakat dalam penanganan bencana atau kedaruratan. Terdapat unsur atau pelaku penyusun rencana kontingensi, yaitu instansi lembaga pemerintah, TNI atau Polri, lembaga usaha atau swasta, organisasi masyarakat, BMKG, PMI, SAR, relawan penanggulangan bencana, ORAPI, LSM, perguruan tinggi, lembaga usaha, mass media, tokoh masyarakat, pemuka sumber muda, dan pihak-pihak lainnya. Kita masuk topik yang selanjutnya, yaitu proses dan langkah-langkah perencanaan kontingensi. Yang pertama, sebelumnya proses ini terdapat 3 organisasi. Yang pertama,
Menurut IASC, prosesnya berfokus lebih pada kolaborasi antar lembaga, baik dalam menyusun rencana maupun dalam penerapan. Langkah-langkahnya yang pertama menyiapkan penyelenggaraan proses perencanaan kompetensi, kemudian analisis bahaya dan risiko menyusun skenario pengembangan asumsi perencanaan, selanjutnya menentukan tujuan dan strategi tanggapan, kemudian menentukan pengaturan manajemen dan koordinasi untuk tanggal kemanusiaan, selanjutnya mengembangkan rencana tanggapan, dan yang terakhir adalah menetapkan kesiapsiagaan. Yang kedua adalah menurut Federasi Internasional. Prosesnya berfokus pada penyusunan rencana bersama, berbagi menyilang informasi di antara sektor, serta berfokus pada koordinasi dan kerjasama. Langkah-langkahnya yaitu pertama menyusun rencana bencana kelembagaan, kedua analisis bahaya dan risiko, menyusun skenario pengembangan asumsi perencanaan, tiga adalah identifikasi dan pengiraan sumber daya. Yang selanjutnya peringatan dini, sistem peringatan dan pemicu. Selanjutnya saling kerjasama dan komunikasi. Yang terakhir adalah tanggung jawab di antara sektor-sektor. Organisasi yang ketiga yaitu BNPB. Prosesnya berfokus pada kelembagaan kerja yang terdiri atas berbagai perwakilan masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk nyata yang tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Langkah-langkahnya yang pertama analisis risiko, asumsi kejadian, pengembangan skenario, identifikasi kebijakan dan strategi, analisis kesenjangan, perumusan rencana ke depan, dan pengesahan dan pengaktifan. Tapi selanjutnya yaitu upaya pengurangan risiko bencana yang berhubungan dengan ancaman bencana. Pertama, menurut prioritas pengurangan risiko bencana, yaitu memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian, berdasarkan ketahanan terhadap bencana, yaitu kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi, kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur dasar tertentu selama kejadian-kejadian yang mendatang. Kemudian kapasitas untuk memulihkan diri atau melinting balik setelah suatu kejadian. Yang terakhir, menurut ketahanan masyarakat dalam konteks kebencanaan. Ketahanan masyarakat untuk mengelola bencana baik melalui proses adaptasi, mempertahankan fungsi-fungsi dasar dalam masyarakat yang menentukan keberlanjutan kehidupan, serta kemampuan untuk memulihkan diri kepada keadaan semula. Masuk ke materi terakhir yaitu deklarasi Sandal, yaitu mencakup pengurangan risiko bencana yang tidak proporsional, perspektif gender, usia, cacat, dan budaya dalam seluruh kejadian, dan praktik-praktiknya. Deklarasi ini mengurangi dan manajemen risiko bencana berdasarkan 19 mekanisme dan lintas sektor dengan stakeholder yang relevan di semua tingkatan. Deklarasi ini perlu mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam langkah-langkah pembangunan, membuat bangsa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, dan juga perlu mengumpulkan analisis penggunaan data informasi yang relevan serta mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang ramah di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Perlu mengembangkan kampanye, kesadaran, dan pendidikan masyarakat, serta menggalakkan partisipasi aktif dari stakeholder, publik, dan swasta. Dan hal itu, relasi juga perlu mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk finansial dan logistik untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan strategis pengurangan risiko bencana. Nah, dapat disimpulkan, pengurangan risiko bencana merupakan upaya untuk membantu masyarakat menghadapi dan menanggulangi bencana ini. Dapat dilakukan melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana, serta pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Pengurangan risiko bencana ini dapat membantu menciptakan strategi dan metode efektif untuk mengurangi dampak negatif dari bencana, seperti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mempertahankan harta benda, dan membantu masyarakat dalam proses rehabilitasi. Nah, sekian yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.